Aku mulai record ya. Ya. Oke. Kalau udah mulai record, kasih Udah. info lah. Nah, dah. Nanti aku mulai. Udah, mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan mempresentasikan bab 4, maksud saya chapter 4, yaitu tentang utilitas dan ukuran kota. Studi Ekonomi Perkotaan dan Perbatasan, dosen pengampu Dr. Erni Pancakurniasi, SE MSI, di mana kelompok kami yang pertama yaitu Edi Gunawan. Selamat siang Bang Edi. Yang kedua, saya Reska Ditya Nugraha. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat beribadah puasa bagi yang sedang menjalankannya. Next, Bang Edi. Oke, ini yang pertama adalah utilitas dan ukuran kota. Ekonomi aglomerasi meningkatkan produktivitas dan upah, sehingga pekerja di kota besar mendapatkan upah yang lebih tinggi. Sebagai kota tumbuh, manfaat dari upah yang lebih tinggi setidaknya diimbangi oleh beberapa faktor yang tidak diinginkan dari kota-kota besar, seperti waktu tempuh perjalanan yang lebih lama, kepadatan yang lebih tinggi, sehingga terjadinya kemacetan dan polusi. Kelompok kami tertarik pada hubungan antara ukuran kota dan tingkat utilitas kota, dengan mempertimbangkan sebuah kota mana produksi terjadi pada satu titik dan para pekerja pulang pergi dari area perumahan ke tempat produksi. Next, Bang Edi. Manfaat dan biaya kota besar. Dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif, persaingan antar perusahaan memastikan bahwa upah mencerminkan produktivitas tenaga kerja, sehingga upah lebih tinggi di kota-kota besar. Seperti yang ditampilkan pada tabel strip 2, memberikan sebuah contoh sederhana antara hubungan upah dan ukuran kota. Seperti yang ditunjukkan pada kolom kedua, upah meningkat pada tingkat yang menurun, yang mencerminkan asumsi bahwa ekonomi aglomerasi berkurang seiring pertumbuhan kota. Produktivitas tenaga kerja meningkat dengan jumlah tenaga kerja, akan tetapi dengan laju yang semakin berkurang. Pada kolom terakhir pada tabel 4 step 2 menunjukkan tingkat utilitas pekerja pada umumnya. Kelompok kami berusaha berasumsi bahwa setiap orang yang bekerja 8 jam sehari, jadi penghasilannya 8 dikalikan dengan upah. Peningkatan pendapatan tenaga kerja relatif besar terhadap peningkatan perjalanan pulang pergi. Dengan kata lain, aglomerasi ekonomi lebih kuat daripada skala disekonomi yang terkait dengan perjalanan. Next, Bang Edi. Equilibrium lokasi sewa tanah dan utilitas dalam kota. Kita asumsikan biaya sewa tanah dibagi rata di antara pekerja kota. Sewa rata-ratanya adalah $15, seperti yang ditunjukkan pada kolom E. Setiap pekerja mendapatkan $15 dari pendapatan sewa untuk menambah pendapatan tenaga kerja. Untuk pekerja, rata-rata 5 mili dari pusat, tanah sewa yang dibayarkan sama dengan pendapatan sewa yang diterima. Sebaliknya, bagi pekerja yang tinggal di pusat, sewa yang dibayarkan melebihi pendapatan sewa, dan sebaliknya berlaku tinggal di 10 mili dari pusat. Kolom utility dapat didefinisikan utilitas sebagai utilitas sama dengan pendapatan sewa ditambah pendapatan pekerja dikurang perjalanan biaya dan dikurang sewa dibayar. Next. Sistem kota. Kita dapat menggunakan kurva utilitas untuk mempelajari bagaimana tenaga kerja suatu wilayah
dapat didistribusikan di antara kota-kotanya. Kota tidak terlalu kecil. Kita dapat menggunakan gambar strip 2 untuk mengeksplorasi kelayakan konfigurasi alternatifnya. Pertimbangkan pertama hasil 6 kota dengan setiap kota menampung 1 juta tenaga kerja, seperti yang ditunjukkan oleh poin S. Utilitas di masing-masing dari 6 kota adalah sebesar $59. Untuk menunjukkan ketidakstabilan hasil 6 kota, bayangkan sekelompok pekerja pindah dari kota A ke kota D. Tenaga kerja di kota D akan bertambah, menyebabkan kota untuk bergerak ke atas di sepanjang bagian miring secara positif dan kurva utilitasnya mengarah ke tingkat utilitas yang lebih tinggi. Misalnya, sebesar $60. Pada saat yang sama, tenaga kerja di kota A akan menyusut, menggerakkan kota ke bawah sepanjang kurva utilitas ke yang lebih rendah. Tingkat utilitasnya misalnya ke sebesar $58. Dengan kata lain, pergerakan pekerja dari kota A ke kota D membuka celah utilitas sebesar $2 yang akan mendorong lebih banyak pekerja untuk pindah. Kota mungkin terlalu besar. Mengapa situasi di kota kecil tidak stabil, sedangkan untuk situasi di kota besar cenderung stabil? Dalam kasus ini, migrasi mengoreksi diri sendiri, bukan memperkuat diri sendiri. Para pekerja imigran yang berimigrasi akan mencapai tingkat utilitas yang lebih rendah di tempat yang baru. Jadi mereka akan menyesali kepindahan dan mungkin akan kembali ke kota asalnya. Jika tidak, pekerja lain di kota besar memiliki utilitas yang lebih rendah daripada yang tersedia di kota lebih kecil. Next. Kota khusus dan diversa. Apakah kota mengkhususkan diri pada serangkaian ekonomi, atau apakah mereka menggeneralisasi produksi berbagai macam produk? Wilayah tipikal berisi berbagai macam kota, dari yang sangat terspesialisasi dan yang sangat beragam. Henderson tahun 1988. Kota khusus berkembang karena ekonomi lokalisasi, sedangkan kota yang beragam berkembang karena urbanisasi ekonomi. Faktanya, kota khusus dan beragam sebenarnya saling melengkapi, melayani berbeda peran dalam ekonomi pasar. Yang kedua, poin kedua yaitu model ekonomi laboratorium. Ya, bisa dilanjutkan, Rizka. Oke. Untuk model kota Jadi putus jaringan ya Pak Edi ya? Ya, Bang Edi ya? Lanjut di model kota laboratorium. Oke, kita lanjutkan. Model kota laboratorium ya tadi, sampai di mana sebaiknya perusahaan dapat eksperimen secara beraneka ragam mencari proses yang ideal di kota khusus wilayahnya.
kabar baik dari model kota laboratorium, yaitu biaya prototip lebih rendah di kota khusus karena setiap kota memiliki masukan khusus untuk proses produksinya. Sedangkan kabar buruknya yaitu biaya pindah lebih tinggi, pencarian untuk proses yang ideal membutuhkan perusahaan untuk berpindah dari satu kota khusus ke kota yang lain. Kita masuk ke poin ketiga yaitu bukti kota laboratorium. Menurut Duranton dan Puga tahun 2001, memberikan bukti untuk gagasan bahwa kota yang terdivisi berfungsi sebagai laboratorium untuk perusahaan di industri inovatif, menggunakan data dari perusahaan dalam format Prancis. Mereka menunjukkan bahwa di antara perusahaan yang berpindah lokasi, lebih dari 7 dari 10 pindah dari kota yang beragam hingga ke kota khusus. Saat perusahaan dewasa, mereka pindah dari keragaman kota yang beragam hingga kota khusus dengan ekonomi lokalisasi. Industri paling isinya 93% untuk penelitian dan pengembangan, 88% untuk farmasi dan kosmetik, dan 82% untuk teknologi informasi. Frekuensi tinggi untuk industri lain termasuk bisnis jasa, percetakan dan penerbitan, peralatan dirgantara, dan peralatan elektronik. Sebaliknya, frekuensi perpindahan ke kota-kota khusus relatif rendah untuk sektor yang kurang inovatif dan seperti furniture, makanan dan minuman, serta pakaian. Untuk slide selanjutnya bisa diteruskan oleh rekan saya, Bang Edi Gunawan, slide 7. Silakan Bang Edi, waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk pada slide yang berikutnya, kami akan menjelaskan tentang perbedaan ukuran kota, bagaimana di perbedaan ekonomi, lokalisasi, dan urbanisasi. Pada slide ini menampilkan menunjukkan kurva utilitas untuk 3 jenis kota dalam ekonomi regional. Kurva di sebelah kiri ini berlaku untuk industri yang ekonomi pelokalannya habis dengan tenaga kerja yang relatif kecil. Kurva utilitas tengah adalah untuk kota khusus dengan ekonomi lokalisasi yang lebih besar. Dan kurva utilitas di sebelah kanannya adalah kota yang mengalami urbanisasi yang lebih besar. Dalam hal ini, dapat dijelaskan bagaimana wilayah tersebut memiliki jumlah total tenaga kerja sebanyak 10 juta, di mana pada titik S, M, dan B pada kurva yang tergambar pada slide ini menunjukkan satu kemungkinan equilibrium. Tingkat utilitas yang sama pada 3 kota ini dengan detail angkatan kerja di 1 juta di kota kecil, 3 juta di kota sedang, dan 6 juta di kota besar. Sehingga angkatan kerja secara regional berjumlah 10 juta. Faktanya, orang-orang di kota kecil melakukan perjalanan ke kota-kota besar untuk membeli produk yang tidak tersedia di kota kecil tersebut. Sebaliknya, di kota besar dapat membeli hampir semua hal yang mereka inginkan. Dan hanya ada sedikit alasan untuk bepergian ke kota kecil. Untuk slide berikutnya, di mana pekerjaan lokal memperkuat perbedaan ukuran. Pada gambar 4.4 menunjukkan implikasi lapangan kerja lokal dengan ukuran kota-kota dengan berbagai tingkat lapangan kerja ekspor. Misalnya di kota dengan ekspor lapangan kerja 1 juta, setiap pekerjaan ekspor mendukung setengah pekerjaan di industri lokal. Dan jika begitu, pada grafik yang CTM itu menjelaskan bahwa di kota dengan lapangan kerja ekspor 3 juta, setiap pekerjaan ekspor mendukung satu lokal pekerjaan. Seperti ditunjuk pada gambar 4, total lapangan kerja di kota tersebut adalah 6 juta. 3 juta pekerjaan ekspor ditambah 3 juta pekerjaan lokal. Terakhir, misalkan di kota dengan 6 juta pekerjaan ekspor,
setiap pekerjaan ekspor mendukung 2 pekerjaan lokal. Dalam hal ini total pekerjaan meningkat menjadi 18 juta pekerja. Pada slide selanjutnya menjelaskan tentang distribusi ukuran kota. Pada gambar 4.4/5 menunjukkan distribusi ukuran kota yang dibagi menjadi 2 grafik. Satu untuk grafik teratas 50 wilayah perkotaan lainnya, dan satu lagi untuk wilayah perkotaan lainnya. Gambar di samping itu menunjukkan definisi sensus tentang daerah perkotaan. Dengan daerah metropolitan, yaitu daerah perkotaan dengan populasi melebihi 50.000, dan daerah mikropolitan, daerah perkotaan yang lebih kecil. Dapat dijelaskan bahwa aturan ukuran pangkat ahli geografi dan ekonom telah memberikan hubungan antara peringkat kota dan ukuran. Salah satu kemungkinannya adalah bahwa hubungan tersebut mengikuti aturan ukuran peringkat, di mana peringkat kali populasi di seluruh kota, dengan kata lain, jika kota besar, peringkat 1 berpenduduk 24 juta, maka kota kedua terbesar memiliki 12 juta. Sedangkan terbesar ketiga memiliki 8 juta. Kualifikasi penting dari kesimpulan ini adalah banyaknya studi menggunakan definisi politik suatu kota daripada definisi secara ekonomi. Kota politik ditentukan dengan batas-batas yang memisahkan yurisdiksi politik. Sebaliknya, secara ekonomi, definisi kota mengabaikan batas-batas politik, dan termasuk dalam populasi kota yang secara ekonomi terlihat dan terlibat dalam ekonomi perkotaan tersebut. Dan pada slide selanjutnya menjelaskan tentang teka-teki kota besar utama. Pada tabel 4/4 menunjukkan jumlah populasi suatu kota dan kontribusi pada populasi secara nasional. Di banyak negara berkembang, kota terbesar memiliki jumlah penduduk yang relatif besar. Pada tabel 4/4 menunjukkan populasi dan persentase populasi nasional untuk kota terbesar di beberapa negara. Sebagai rujukan dan contoh, wilayah metropolitan New York City hanya memiliki 6,5% populasi Amerika Serikat. Sebaliknya, wilayah metropolitan lainnya yang tercantum dalam tabel memiliki pangsa nasional antara 11 sampai 39%. Hal ini menarik untuk dibahas karena bagaimana kota New York dengan kontribusi 6,5% populasi nasional pada Amerika Serikat menjadikan kota New York itu sebagai kota metropolitan. Sedangkan kota metropolitan lainnya memiliki kontribusi di antara 11 sampai 39%. Jadi menjadi hal menarik, ternyata dalam hal infrastruktur transportasi sangat berperan dalam konsentrasi perkotaan. Di banyak negara berkembang, bagian investasi yang tidak proporsional di jalan dan telekomunikasi terjadi di dalam dan di sekitar ibu kota. Relatif rendahnya investasi dalam infrastruktur di luar wilayah ibu kota menimbulkan biaya transportasi yang tinggi di dalam negeri dan mendorong perkembangan kota-kota utama yang besar. Bagaimana peran politik dan dalam perkembangan kota-kota besar utama? Menurut Ades dan Glaser tahun 1995 menyatakan bahwa negara-negara yang dijalankan oleh diktator untuk tetap berkuasa adalah dengan mengambil sumber daya menurut Ades dan Glaser tahun 1995 menyatakan bahwa negara-negara yang dijalankan oleh diktator memiliki kota-kota utama yang lebih besar daripada negara demokrasi. Salah satu cara bagi seorang diktator untuk tetap berkuasa adalah dengan mengambil sumber daya dari pedalaman, yaitu daerah di luar ibu kota, dan transfer sumber daya ini kepada masyarakat yang kemungkinan besar akan menggulingkannya atau orang di ibu kota. Jadi teka-teki kota besar
sangat berbeda di sisi negara yang memiliki demokrasi dan negara yang memiliki sistem diktator. Ini merupakan hasil dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan di chapter 4 ini. Mungkin ini saja yang kami dapat sampaikan saya bersama Reska. Sekian dan terima kasih.